Hadiah yang ditawarkan itu sebenarnya nomor kesekian, yang termahal itu sebenarnya relasi sama pengalamannya. Justru relasi dan pengalaman ya, gitu ya, bukan hadiahnya ya. Hadiahnya juga sih. Apa yang membuat kamu yakin banget bahwa apa yang kamu suguhkan ini relate buat penonton? Kami ngelihat potensi Nusa Tenggara Timur tuh besar banget, apalagi ke depannya. Kan dari pemerintah juga sudah mencanangkan kalau misalnya salah satu pusat destinasi itu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya. Ini memang sebuah keberanian ya untuk memulai dan mempertahankan usaha kita. Dan ketakutan terbesar adalah rugi. Kalian pernah rugi nggak sih? Selamat datang dalam Ruang Obrolan Inovasi Budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Halo Sobat Budaya, saya Denny Sadiswara dan selamat datang di Ruang Obrolan Inovasi Budaya. Bersama saya Denny Sadiswara dan saya nggak sendirian. Saya sedang bersama dua teman saya yang mereka sudah berkecimpung di dunia fashion sudah lumayan lama. Di sini sudah ada Mbak Dia Fajri. Halo. Hai, halo. Nah, terus di sini juga ada siapa? Saya Ekim dari Nucalale. Oke, nah mereka berdua punya pendekatan yang berbeda walaupun hasilnya sama, yang dieksplor sama, yaitu corak Nusantara. Nah, mudah-mudahan kalau kalian nonton episode kali ini kalian bisa mempelajari pendekatan mereka masing-masing dan siapa tahu kamu bisa menemukan gayamu sendiri. Itu penting. Nah, sekarang kita tanya dulu ke Mbak Dia Fajri. Halo. Nah, Mbak Dia. Ya. Kamu itu suka banget corak Nusantara itu sejak kapan sih? Suka banget, mulai eksplorasi dari 2017. Dari 2017 ya? Berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahunan. Kenapa kamu suka? Karena bisa bercerita tentang budaya Indonesia, cerita rakyat segala macam di dalamnya tuh melalui visual baju. Oke. Apa yang menarik dari corak Nusantara itu? Jadi kan kita sebenarnya bikin baju tuh banyak kan sekarang cuma mentingin visualnya aja, cuttingan, cuma nggak ada cerita di dalamnya. Nah, di sini aku menawarkan ngasih sejarah Indonesia, terus beberapa cerita di daerah-daerah di Indonesia juga di dalam baju itu. Jadi setiap ada yang nanya, ini coraknya motif apa sih? Oh, ini motif dari ini nih, soalnya dia penghasil ini gitu. Kita jadi bisa sambil cerita, tapi ada wujud visualnya juga gitu. I see. Kamu bagus banget itu karena bisa tahu pasar Indonesia itu emang suka ngobrol orangnya. Iya, ya. Benar. Di sosmed ngobrol, bahkan beli baju pun juga ngobrol. Iya, gitu. Banyak tanya biasanya. Banyak tanya. Nah, sekarang kalau misalkan dari Mbak Dia sendiri, Mbak Dia kan juga salah satu mentor di ini KBKM kan, kemarin gitu. Nah, apa yang diajarin ke teman-teman peserta KBKM saat itu? Waktu itu kita mentoring sekitar sebulan atau hampir dua bulan ya. Ya, hampir 2 bulan. Via Zoom waktu itu. Jadi banyak banget materi yang Fasil kasih. Mereka ngirim karyanya ke kita, terus kita lihat langsung, kita pegang bahannya sampai ke packaging, terus cara jualnya gimana, target marketnya siapa gitu. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, KBKM itu Kemah Budaya Kaum Muda gitu ya. Ini pokoknya anak-anak muda se-Indonesia ya, nanti dipilih berkumpul untuk diajarin industri kreatif gitu bener. Kan. Nah, kebetulan Mbak Dia Fajri ini ngajarin untuk ini ya, fashion ya. Fashion. Oke. Nah, jujur deh, anak-anak muda ini saya lihat semangat memang. Teman-teman tuh semangat banget. Cuma kekurangannya apa mereka? Kekurangannya kadang-kadang masih takut-takut nyoba. Kalau yang kemarin aku lihat, iya Kak sebenarnya kita mau gini tapi takut nggak berhasil, maksudnya harus lebih ini lagi sih, berani nge-explore lagi. Harus berani explore lagi. Sama ini sih yang terpenting riset. Jadi sering-sering, kalau aku sering-sering main ke toko kain, sering-sering ke daerah-daerah tanya ada apa yang belum terekspos di daerah itu gitu. Oke, tapi gini loh, Mbak Dia sendiri kan pasti juga pernah ada di posisi mereka. Iya benar. Takut-takut gitu, mungkin takut dibully, mungkin takut dibilang jelek atau takut apa. Nggak laku. Takut nggak laku gitu takut kan. Takut baju nggak laku. Nah, ceritain dong
titik baliknya itu pada saat kapan dan bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya ini kan KBKM juga salah satu kompetisi ya, kayak menyaring ide-ide yang terbaik. Aku juga nggak bisa dipungkiri tumbuh di lingkungan kompetisi, kayak suka ikut lomba ini, lomba itu gitu. Jadi emang dari situ kita bisa banget ngasah kemampuan juga sih ya. Jadi kayak ketemu orang baru. Jadi sebenarnya hadiah-hadiah yang ditawarkan itu sebenarnya nomor kesekian, yang termahal itu sebenarnya relasi sama pengalamannya. Justru relasi dan pengalaman ya, gitu ya, bukan hadiahnya ya. Hadiahnya juga sih. Nah, nanti kalau bikin acara nggak ada hadiah sih siapa iya ikut? sih, yang benar-benar itu trigger sih. Iya, itu pancingan Iya, aja. benar. Gitu. Nah, terus kalau misalkan Mbak Dia lihat gitu ya, dan ini nanti akan saya juga tanya-tanya juga ke Ekim ya. Siap. Orang Indonesia itu kan terkenal banget seneng dengan apa ya, fast fashion, istilahnya apa itu? Iya, fast fashion ready gitu to wear ya. Ready to wear gitu. Nah, Mbak sendiri apakah juga berkecimpung di fast fashion? Iya, aku sekarang di fast fashion ready to wear, ada khusus modest fashion yang panjang-panjang, yang seperti itu, maksudnya modest lebih ke yang cuttingannya panjang, loose cuttingan panjang. gitu, iya. Oh ya, kayak sekarang gini ya. Gini ada jilbabnya juga. Oke, gitu. Karena kan baca tren pasar juga ya, sekarang kan tren muslim lagi tinggi banget gitu, jadi mengikuti juga gitu. Tapi ini pasti sudah dimodif ya, supaya tidak terlalu tradisional dan lebih modern ini kayaknya. Iya, ya. ini juga ada ceritanya. Oke, ceritain dong, ini apa sih bajunya? Ini tuh motif kupu-kupu. Jadi ada salah satu juga di situ. Jadi yang setiap orang nanya ini motif apa sih kupu-kupu. Jadi tuh yang belum kita tahu, Indonesia tuh penghasil kupu-kupu terbesar setelah Brazil. Jadi dia tuh punya kayak apa sih endemiknya yang cuma ada di Indonesia, di Pulau Sulawesi. Oh gitu. Jadi kayak gini nih kan Mas Denis nanya, ini motif apa sih? Aku jadi cerita, Indonesia tuh penghasil kupu-kupu terbesar loh gitu. Baru tahu nggak? Baru tahu juga. Ya kan, baru tahu kan. Iya makanya aku tuh pengen cerita, tapi kalau tiba-tiba nyamperin orang kan kayak aneh itu. Oh nggak gitu ya? Nggak gitu. Nggak gini. Oke. Maksudnya jadi biar orang nanya, jadi tuh kayak biar kenapa motifnya abstrak gitu. Jadi orang biar nanya, akhirnya aku cerita gitu sih Mas. Iya sih. Biasanya juga pengen ditanya orang. Orang tuh pengen ditanya, pengen diajak ngobrol, terus kalau cocok ya betah lama gitu ya ngobrolnya ya. Cocok beli gitu ya. Yoi. Nah, sekarang gini, Mbak Dia sendiri kalau nyari inspirasi apakah di dari tempatnya sendiri ya, sekitar tempat tinggal atau ke tempat lain? Karena saya lihat Mbak Dia orang Jakarta ya. Iya. Dan di Jakarta tidak banyak kupu-kupu seperti ini ya. Iya sih. Entah kenapa ya. Pohonnya aja udah nggak ada ya. Iya, pohonnya nggak ada soalnya. Iya, kalau biasanya sih dari traveling juga. Terus ini salah satunya. Jadi ini tentang Gorga Toba di Medan. Oh, Jadi di Medan itu ada suatu desa. Jadi rumah-rumah adat mereka tuh di atas gentengnya tuh ada patung kayu Gorga ini. Oh gitu. Jadi nggak semua orang bisa masang ini. Ini kan harganya cukup mahal dan hanya orang tertentu yang bisa masang gitu. Jadi ini kan fenomena menarik ya. Akhirnya aku angkat ke baju. Jadi aku bisa cerita deh. Oke, untung ngambilnya ke ini ya, Medan. Ke Sumatera ya, ke Medan ya. Coba ngambilnya di Jakarta sini. Motifnya PKK. Bendera ya. Iya. Nah, berarti kamu kalau mau bikin motif, kamu harus riset sampai keluar kota. Ya, kadang ngobrol juga kan, kadang di Jakarta banyak teman-temanku yang dari pulau apa gitu. Oh gitu. Kayak apa sih uniknya di daerah kamu gitu. Oke. Ada cerita rakyat ini Kak, gini. Oh, bisa tuh diambil gitu. Nah, cerita rakyat atau hal-hal yang kayak gini nih, kupu-kupu gitu. Gorga. Pada saat kamu pilih, kamu yakin ini bakal diterima oleh masyarakat? Yakin. Yang pertama karena kita nggak ngambil plek-plekan apa ikon daerah itu, tapi kita cari detail dalamnya ada apa yang orang belum banyak tahu. Terus diimbangin sama cuttingan bajunya, warnanya kira-kira netral ke semua orang. I see. Ke kulit orang gitu sih. Oke, sekarang kita ke Ekim ya. Terima kasih Mbak Dia. Ini tadi kita sudah lihat perjalanannya beliau ya dalam mencari inspirasi. Nah, kalau Ekim sendiri,
kamu punya label Nucalale. Iya. Apa itu Nucalale? Nucalale itu sebenarnya berangkat dari dulu itu salah satu kota, nama kota dulu. Kalau di Manggarai dulu namanya, kalau di Flores itu ada kota Manggarai namanya. Nah, dulu itu sebelum itu namanya Nucalale. Oh, oke. Tahun 1970, tahun 1700-an. Kalau dulu Manggarai terminal bus di sini. Iya. Oh, baru tahu aku juga. Iya, makanya aku baru tahu. Nah, ini nih hal baru, bagus nih. Terus Nucalale itu adalah nama dahulunya Manggarai, berarti ya. Dan itu menjadi inspirasi kamu. Apakah kamu lahir di situ? Sebenarnya bukan saya yang lahir di sana, cuma rekan saya, founder Nucalale ini, namanya Serafin Firman, gitu sih. Oke. Nah, tema yang pengen kamu kamu suguhkan ke market kamu apa nih? Ya, sebenarnya tema itu berangkat dari rekan saya, Afim. Dia kan emang lahir besar di Flores. Yes. Dan dia sebenarnya melihat potensi local wisdom di sana sangat kaya, sangat luas banget. Tapi dia rasa dia udah mulai ditinggalin sama kaum muda. Dan dia mencoba untuk mengembangkan lagi dengan menceritakan tentang budayanya di sana. Loh, emang ditinggalkan kemana? Mereka suka apa emang? Maksudnya teman-teman muda, orang-orang muda di sana lebih mungkin mengikuti zaman aja, jadi meninggalkan budaya di sana. Jadi gambar bajunya nggak Manggarai banget gitu. Nggak Manggarai banget, jadi lebih cerita tentang luas secara Nusa Tenggara Timur. Kalau ini salah satu tempat di Nusa Tenggara Timur nih, kalau di Bajo nih, ini tentang suatu sore di Labuan Bajo. Oke, jadi ini kalau kita lihat ya, coba agak tegak, bajunya agak tegak. Nah ya, kita bisa ngelihat itu ada di bajunya Ekim, itu ada adegan pantai, ya kan, terus habis itu ada pegunungan, perbukitan ya itu ya. Iya. Dengan nuansa warna senja. Betul. Terus ada lumba-lumba dan hiu ya rupanya. Oh, lumba-lumba dan hiu berkawan di sana. Oke. Dan ada manusia juga berenang di situ. Oke. Kan macam berteman semua ya. Vegetarian semua atau gimana itu? Jadi kalau misalnya biasanya kan orang yang berlibur di Labuan Bajo itu pasti sewa kapal ya untuk melihat sekitar. Jadi di situ ini lebih mengekspresikan kalau misalnya kita liburan di sana sih. Oh iya, kelihatan banget dari Instagram orang-orang kalau liburan kan ya. Spot favorit orang ya. Betul. Spot favorit orang. Pulau Padar ya? Pulau Padar. Oke. Jadi benar-benar dia mengcapture atau menangkap sebuah momen di sebuah tempat gitu dengan sebuah mood juga ya. Oke. Nah, untuk Nucalale sendiri beneran kamu nggak nyari inspirasi dari luar pulau? Enggak, kita masih fokus di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena kami melihat potensinya itu masih besar banget dan masih banyak yang bisa kita kembangkan di sana. Apa yang membuat kamu yakin banget bahwa apa yang kamu suguhkan ini relate buat penonton? Berbicara tentang budaya itu challenge banget buat kita untuk bisa diterima sama orang-orang. Apalagi kan budaya itu kayaknya sebenarnya kayak udah agak ketinggalan lah ya. Nah itu sebenarnya kita kenapa bisa yakin nih? Kami ngelihat potensi Nusa Tenggara Timur tuh besar banget, apalagi ke depannya. Kan dari pemerintah juga sudah mencanangkan kalau misalnya salah satu pusat destinasi itu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan buat teman-teman berdua di sini, buat dia sama buat Ekim, tentang peluang corak Nusantara di market fashion Indonesia. Tapi kita mulai dulu dari seberapa banyak market fashion yang ada di Indonesia saat ini. Ada yang bisa jelasin nggak, orang yang pengen beli baju itu berapa banyak sih? Pakaian itu kan kebutuhan sehari-hari, benar-benar yang wajib dibeli buat salah satu kebutuhan pokok ya. Jadi terus juga dunia mode, dunia pun kan terus ada kemajuan gitu-gitu kan, maksudnya terus berkembang gitu. Nah kita sendiri di sini pastilah mengikuti tren itu gitu. Jadi tapi biar nggak kita nggak meninggalkan budaya di Indonesia juga dalamnya. Nah kita memasukkan si motif-motif corak itu. Oke, jadi kalau teman-teman ngerasa kayak aduh kok makin banyak yang jualan baju, kalau saya jualan baju lagi atau pakaian atau fashion, ini bakal ada yang mau beli nggak? Iya. Begini teman-teman, saya pakai baju, dia pakai baju, Ekim pakai baju. Apakah Anda sedang menonton tidak pakai baju? Saya tidak tahu. Ya, tetapi yang pasti di lemari Anda ada baju. Jadi semua orang butuh baju. Betul? Ya. Nah, tetapi yang mereka tawarkan adalah diferensiasi atau pembedaan, dan pembedaan yang mereka tawarkan adalah
corak Nusantara. Gitu. Jadi tadi kita bisa dengar dia bilang bahwa corak Nusantara itu banyak banget yang masih bisa dieksplor dan memiliki banyak sekali cerita. Sementara tadi Ekim juga cerita bahwa wah, jangankan di banyak tempat, di satu tempat saja itu banyak banget gitu kan. Nah, tapi gini masalahnya, orang merasa bahwa corak Nusantara itu identik dengan jadul, kuno gitu loh. Dan kalian somehow berhasil membuktikan bahwa enggak kok gitu loh. Gimana cara kalian mendobraknya? Gimana cara kalian membuktikan ke masyarakat bahwa enggak, corak Nusantara itu keren? Silakan, siapa yang mau duluan sharing? Kita ngelihat tren juga sih, Kak. Jadi kalau misalnya sekarang kan tren yang lagi in juga kayak Hawaiian shirt gitu. Makanya kita coba buat Hawaiian shirt, cuma dengan nilai lagi kembali ke culture lagi tentang Nusa Tenggara Timur. Dan misalnya kayak masker juga, nanti kita ada produk masker juga. Itu nanti ada kita mix dengan tenun juga gitu. Jadi sebenarnya memang kita ikutin coba ikut tren pasar juga, dan kita coba untuk menambahkan cerita di dalamnya gitu. Oke. Nah, kalau dari dia sendiri? Kalau aku kan mainnya di ready to wear untuk perempuan, target marketnya wanita gitu. Jadi aku main di cuttingan, terus kayak kita ngolah warnanya seperti apa. Digital printing itu kan bikin kita lebih banyak berkreasi ya. Kayak kita mau warna pink, beneran keluarnya pink gitu. Jadi di situ kita benar-benar menuangkan semua. Jadi disesuaikan sama trend color warna tahun ini apa, terus tetap masukin si budayanya gitu. Ini mungkin pertanyaan bodoh dari saya ya, tapi gini deh, ketika kalian mendesain corak itu didesain menggunakan melukis di komputer atau melukis manual? Komputer. Manual juga ada ya beberapa teman-teman yang langsung di baju. Oh gitu. Terus habis itu setelah itu desain kalian ke tempat printing, dan itu namanya digital printing. Iya, digital printing Jadi kain yang kalian kenakan ini adalah hasil digital printing dari tempat rekanan kalian saja kan? Tidak dijual bebas selain di tempat kalian saja. Iya, benar. Oke. Jadi itu teman-teman. Mereka mendesain hal yang memang menjadi ciri khas label fashion mereka. Yang nggak bisa ditemukan di mana-mana, dan harusnya ini juga bisa dipelajari oleh teman-teman UMKM. Nggak harus fashion aja gitu. Dan yang di sini yang ditawarkan oleh mereka adalah unique value, uniqueness. Ini soalnya gini teman-teman, seringkali saya lihat ya UMKM itu kalau mereka bikin fashion atau mungkin produk makanan, mereka itu struggling banget untuk explore keunikan. Gitu. Mereka struggling banget. Makanya kalau kemarin pas zaman-zaman pandemi, semua orang kayaknya jualan seblak semua. Iya kan? Semua orang jualan rice bowl semua. Tapi frozen food semua, tapi tidak ada keunikan. Padahal keunikan itu bisa didapat dengan adanya eksplorasi. Nah, boleh tahu eksplorasinya dia itu sampai sejauh apa? Kalau di aku sendiri, aku kan ngelihat ini juga fenomena di fashion show-nya kan, karena pandemi ini cukup di ini ya, kalau nggak online, terus juga ada beberapa yang dipospon gitu. Jadi di sini aku mikirin gimana caranya biar motifnya tetap diproduksi tapi orang bisa mainin di rumah gitu. Nah, aku di sini bikin stiker mainan gitu Kak. Jadi kita balik lagi ke tahun 90-an pas aku dulu suka banget mainin orang-orang kan baju-bajuan, baju-bajuan kertas. Nah itu tapi bajunya tetap dari motifku. Terus aku juga bikin, karena orang banyak di rumah aja, WFH butuh yang wangi-wangi gitu. Aku bikin wangi pengharum ruangan juga, tapi tetap printnya pakai motifku. Nah kamu juga pada saat mendesain kan kamu tadi juga riset kan dari kota ke kota, dari tempat ke tempat gitu. Iya benar. Nah pandemi kemarin kan kamu nggak bisa jalan-jalan. Kamu tetap melakukan eksplorasi corak nggak? Tetap. Gimana caranya? Online sih. Iya, itu gimana caranya online-nya? Online lihat dulu, kadang ngobrol juga kan sama temen yang dari daerah-daerah, masih bisa kontak via telepon, gitu, via WhatsApp. Dan kalau dari online lihat dari daerah itu, tapi
yang belum terekspos apa, misalnya kayak di Jogja yang tereksposnya banget kan Candi Borobudur, padahal di dalamnya kayak banyak cerita orang-orang yang sebenarnya belum banyak yang orang angkat gitu. Nah situ lebih mendalami di situ sih. Oke, kalau Ekim sendiri gimana? Ya, sejauh mana tadi ekspor? Ya eksplorasinya. Sebenarnya kalau bicara tentang ekspor sih kita mulai dari yang paling dekat dulu. Kalau dari tim Nucalale, jadi kayak di Flores itu yang paling mainstreamnya kayak misal Pulau Padar, ada alat musiknya Sasando, ada ada tradisi kayak berburu ikan paus di Pulau Lamalera. Jadi kayak dari luarnya dulu kita eksplor, karena itu tadi Kak, kayak bicara tentang memulai suatu usaha kan. Tadi Kak Denis bilang kalau misalnya banyak kan orang-orang yang mau mulai usaha tapi banyak mikiran nih, takut ini, takut itu, takut ini. Nah, kenapa kita nggak coba mulai? Kami Nucalale mulainya dari yang kita tahu dulu nih. Jadi yang luar-luarnya dulu, kita eksplor yang luar-luarnya dulu, baru kita ceritain. Kita tuangkan dalam suatu karya fashion. Kemudian dari situ kita coba lagi mendalami ceritanya lagi nih. Kalau misalnya Sasando, oke, alat musik. Cuma kita lagi ceritain filosofinya, kita cari tahu lagi nih tentang filosofinya. Nah dari situ kan sebenarnya dari Sasando aja orang-orang cuma tahu alat musik, tapi ketika kita tambahkan value lagi tentang filosofinya, pasti orang-orang lebih banyak kayak, oh ternyata baru tahu loh ada ini gitu. Terusnya setelah dari luar-luar kayak dari alat musik kita ceritain, dari budaya-budaya yang kita ceritain, kita mulai masuk lagi ke dalam. Nah sekarang rekan saya Serafim, dia lagi di Flores dan emang lagi ekspor lagi nih untuk mendalami ke desa-desanya lagi, kira-kira apa sih yang bisa kita kulik lagi di daerah Flores gitu. Jadi mulai dari luar dulu, baru kita coba ke dalam lagi. Yang penting kita mulai dulu deh. Oke. Tapi gini, ini memang sebuah keberanian ya untuk memulai dan mempertahankan usaha kita. Dan ketakutan terbesar adalah rugi. Kalian pernah rugi nggak sih? Pernah. Iya. Oh, pernah? Pernah dong. Oke, dia pernah rugi, Ekim pernah rugi. Sebutin ruginya berapa dan ceritain. Harus disebut. Oh iya dong, saya rugi sampai jual 2 motor gitu. Nggak apa-apa, bagus. Kalau Nucalale dulu? Iya. Kalau misalnya aku soal rugi ya, sebenarnya kita kan baru seriusin usaha ini di awal 2020, di awal tahun 2020 sebenarnya kita baru seriusin banget. Walaupun dari 2015 ini kita udah coba-coba riset tuh yang dari eksplorasi awal-awal tuh Kak. Kayak misalnya kita coba deh ceritain tentang budaya di Flores, terusnya kita desain dan kita tuangkan dalam bentuk karya nih fashion gitu. Nah tapi itu cuma iseng doang tuh. Akhirnya kita baru putusin untuk seriusin ngedalamin ini bisnis di awal tahun 2020. Nah kita cobalah untuk pakai uang tabungan kita untuk seriusin nih, ayo kita produksi lumayan banyak segala macam. Ekspektasi kita sih agak kejual banyak ya target untuk planningnya, cuma ternyata seiring berjalan waktu ada pandemi segala macam, jadinya ini sih bener-bener kayak modal kita sebenarnya belum balik jadinya gitu sih. Sampai sekarang belum balik? Belum sih kan. Nah iya, makanya supaya balik harus ada yang beli kan. Iya. Oh iya. Promosi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu nih cerita tentang budaya Nusa Tenggara Timur, bisa tuh visit di Instagram Nucalale atau websitenya www.nucalale.com gitu. Bukan gitu promosinya. Beli Nucalale supaya saya bisa makan hari ini. Itu biasanya kalau YouTuber begitu. Oke, dia. Oke. Ya, seperti itulah. Jangan cerita, ayo. Kalau aku sih kebanyakan sih emang masih sama ya dari sendiri juga. Terus seringnya tuh abis di buat tes print kain kalau aku. Jadi kan kita mau tahu nih fabric apa yang terbaik dipakai di badan, adem apa enggak gitu-gitu. Jadi misalnya ngeprint, tes print, oh kurang ini, tes print lagi gitu-gitu. Jadi lebih di eksplorasi itunya juga. Terus kita kan masih menerka-nerka pasar ya, walaupun kita udah tahu nih target market siapa. Kalau kita bikin brand pasti kita udah nentuin kan target marketnya, usianya, dia kerjanya apa, nongkrongnya di mana, sampai kayak gitu. Cuma kan kita pas produksi baju ini, misalnya aku dalam produksi bikin 5 model baju. Nah dari situ kita lihat nih yang best seller yang mana ya kan, terus yang kurang laku yang mana. Nah yang kurang laku tuh mungkin kayak evaluasi lagi, misalnya oh ini kayaknya cuttingannya bikin orang kelihatan gemuk misalnya gitu, jadi mereka nggak mau beli gitu. Nah mungkin dari situ-situ ya masih nyoba-nyoba orang sukanya yang mana gitu-gitu, yang best seller apa.
dari marketing juga sih ya. Iya. Kayak misalnya endorse orang gitu. Dari target marketingnya juga misalnya udah dipakai sama si A, oh jadi yang best sellernya yang model ini gitu sih. Tapi kayaknya ini ya, apa namanya, masih bisa teratasi ya semua masalahnya. Kayaknya terlalu sempurna kalian nih hidupnya. Pernah nggak sampai pengen nyerah gitu rasanya? Fashion bukan jalan hidupku, ternyata ini ruginya gila. Aduh, pusing gitu. Pusingnya nggak balik modal gitu. Iya, pernah nggak sampai Pernah ya. kepikiran kayak gitu? Sebenarnya kalau boleh jujur sih akhir-akhir ini sih udah mulai kayak kepikiran deh. Karena pandemi kan. Iya, karena pandemi sih sebenarnya kayak ini bener nggak ya kita, apalagi aku sama rekanku nih si Afim, kayak Afim ini gimana nih kita kayak gini nih kondisi. Sebenarnya kebetulan aku juga yang ngurusin keuangan, jadi kayak aku laporin terus ke Afim. Ini gimana kondisi kita kayak gini gitu. Apa yang perlu kita garap lagi nih gitu-gitu. Makanya kita sekarang lebih emang, tapi kita kembali lagi ke awal kita mulai nih, kita udah korbanin banyak nih, masa kita mau berhenti gitu-gitu sih. Semangatnya paling kembali ke motivasi awal lagi sih. Iya. Sayang banget udah mulai, terusnya kalau misalnya kita lihat keluar lagi banyak banget lo yang support gitu-gitu sih, banyak yang positif tentang brand kita nih Vim gitu. Jadi akhirnya kita tetap jalanin walaupun sekarang emang sekarang tuh lagi masa-masa kayak agak gimana ya, lagi struggle banget sih sama usaha ini, mau gimana hampir gitu. semua ya karena Gitu pandemi ya, memutar otak. Ya kayak aku juga sempat ragu tuh, masa sih dari fashion bikin stiker, bikin pewangi, maksudnya kan jomplang banget ya. Cuma kan balik lagi ke tujuannya itu si ngasih tahu motif, tapi yang orang bisa mainin di rumah gitu. Jadi tetap cash flow-nya jalan, tapi tetap berkarya juga maksudnya gitu. Siap. Nah, teman-teman di sini ya, kemampuan untuk beradaptasi pada kondisi itu juga perlu ditingkatkan, terutama di masa-masa sulit atau bukan sulit sih, menantang. Iya. Menantang saat ini. Memutar gitu. otak. Harus memutar otak supaya kita bisa tetap survive, tapi tidak kehilangan tujuan utama kita. Gitu. Nah, seperti apa bentuk dari adaptasinya Ekim dan dia? Nih, makanya kita bisa lihat sekarang. Habis ini ya. Ke Jepang sama ke Thailand. Ngapain tuh Mbak Dia? Jalan-jalan, gadeng, sambil fashion show. Oh, fashion show? Iya, fashion show. Kamu fashion show sampai ke Jepang? Ini kalau misalnya teman-teman mau beli scrap, terus ya mau jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur nih, kita pasti kasih ceritanya nih. Ini setiap gambar ini tuh ada ceritanya. Misalnya ini ada apa nih segitiga ini nih. Nah, bisa dilihat tuh di Flabomara Guidelines. Di kamusnya. Nucalale sendiri. Menurut kamu itu UMKM atau startup? Kita sebutnya startup. Kenapa? Sobat Budaya, tahun ini Kemah Budaya Kaum Muda kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Silakan cek informasinya melalui kanal informasi dan media sosial. Anak muda, wujudkan ide kreatifmu di Kemah Budaya Kaum Muda 2021.